2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Penerapan Activity Based Costing dalam menentukan harga pokok produksi pada UMKM Gado-Gado. Pertama-tama, perkenalkan, saya Syahrani Duyandri dengan NIM 64221264. Saya Rizky Fitriani dengan NIM 64221023. Saya Sarah Suci Rahmadani dengan NIM 64221237. Saya Tiara Dicitra dengan NIM 64221244. Saya Nur Aisyah Fitriani dengan NIM 64221260. Saya Triwulandari dengan nomor NIM 64221348. Baik, pertama-tama pengertian UMKM. UMKM adalah pilar utama ekonomi Indonesia, berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja. Meski berperan besar, UMKM masih menghadapi kendala seperti keterbatasan modal, manajemen yang kurang optimal, dan kesulitan pemasaran. Untuk meningkatkan efisiensi, UMKM perlu menerapkan manajemen biaya yang tepat, seperti metode Activity Based Costing atau yang biasa dipanggil ABC, untuk menghitungkan biaya dan menentukan harga secara lebih akurat. Selanjutnya ada Activity Based Costing. Activity Based Costing atau ABC adalah metode akuntansi manajemen yang menghitung biaya produksi berdasarkan aktivitas yang memicu munculnya biaya, sehingga lebih akurat dibanding metode tradisional yang membebankan biaya secara merata. ABC membantu perusahaan dalam menentukan harga pokok produksi dengan mengalokasikan biaya secara spesifik pada tiap aktivitas. Penelitian ini bertujuan menerapkan metode ABC dengan menghitung harga pokok produksi gado-gado UMKM PADE serta mengevaluasi efektivitasnya dalam membantu UMKM menetapkan harga jual yang lebih kompetitif dan mengidentifikasi biaya tersembunyi. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan UMKM Gado-Gado. Perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat setiap tahun, kecuali saat krisis keuangan Asia 1997 sampai 1998. Saat banyaknya perusahaan besar tumbang, UMKM justru mampu bertahan berkat struktur yang fleksibel dan ketergantungan modal yang rendah. Ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian nasional. Salah satu contohnya adalah UMKM Gado-Gado Pakde, usaha kuliner rumahan yang berdiri sejak 1999 di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bermodal awal yaitu 500.000 dan berjualan di kantin kantor Ditjen Dina Pemdes. Usaha ini tumbuh berkat cita rasa khas dan harga yang terjangkau. Selanjutnya di sini ada kegiatan usaha UMKM Gado-Gado. Kegiatan utama UMKM Gado-Gado adalah produksi dan penjualan gado-gado. Proses produksinya meliputi pembelian bahan baku segar dari supplier terpercaya, pengelolaan bumbu secara tradisional untuk menjaga cita rasa khas, serta pengemasan dalam wadah higienis seperti kertas nasi dan juga styrofoam. Produk dipasarkan langsung di tempat usaha maupun secara online dengan memanfaatkan strategi digital marketing untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selanjutnya ada penentuan cost driver. Yang pertama itu ada biaya bahan baku, berikut tabelnya. Lalu yang kedua itu persiapan bahan selama 45 menit. Yang ketiga menghaluskan bumbu selama 20 menit. Yang keempat pengemasan, yaitu menggunakan kertas nasi 30.000, styrofoam 25.000, karet 5.000, dan plastik 15.000. Lalu ada pengumpulan data biaya. Data biaya yang terkumpul dari berbagai sumber dalam UMKM Gado-Gado adalah sebagai berikut. A. Biaya bahan baku 790.000 per minggu. B. Biaya overhead pabrik, yaitu meliputi sewa, listrik, dan air sebesar 500.000. Lalu C. Biaya pengemasan, yaitu 75.000 per minggu.
Kemudian di sini perhitungan harga pokok produksi. Berdasarkan perhitungan menggunakan metode Activities Based Costing atau ABC, total biaya yang dikeluarkan oleh UMKM Gado-Gado adalah 1 minggu sebesar 990 yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar 790, biaya pengemasan sebesar 75.000, biaya overhead pabrik sebesar 25.000, dengan jumlah produksi sebesar 100.000 per porsi per minggu. Maka harga pokok produksi atau HPP per porsi gado-gado sebesar Rp10.000. Sementara itu harga jual per porsi berdasarkan hasil wawancara adalah 16.000, sehingga UMKM memperoleh laba kotor sebesar 6.000 per porsi. Selanjutnya, perbedaan menggunakan metode tradisional dan activities-based costing. Dari dasar pembebanan biaya dengan metode tradisional, volume produksi atau jam kerja langsung, dengan activities-based costing, berdasarkan aktivitas dan cost drive. Selanjutnya, akurasi alokasi overhead. Metode tradisionalnya kurang akurat karena alokasi umum. Dengan metode activity-based costing lebih akurat karena alokasi berdasarkan aktivitas. Tingkat kompleksitasnya dengan metode tradisional rendah dan mudah diterapkan. Dengan activity-based costing tinggi memerlukan identifikasi aktivitas rinci. Selanjutnya, untuk metode tradisional cocok untuk usaha sederhana dengan sedikit varian produksi. Dengan activities-based costing, usaha dengan banyak aktivitas dan produksi beragam. Informasi biaya menurut metode tradisional umum dan bersifat agregat. Selanjutnya, activities-based costing spesifik dan terperinci per aktivitas. Pengambilan keputusan berdasarkan metode tradisional kurang mendukung keputusan manajerial. Untuk aktivitas-based costing-nya lebih informatif untuk mengambil keputusan. Kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan metode activities-based costing atau ABC pada UMKM Gado-Gado menghasilkan perhitungan harga pokok produksi HPP yang lebih akurat dibanding dengan metode tradisional. ABC membebankan biaya berdasarkan aktivitas yang sebenarnya, sehingga memberikan gambaran struktur biaya yang lebih rinci dan realistis. Dalam studi ini, HPP per porsi gado-gado dengan metode ABC adalah 10.000 dengan harga jual 16.000 dan laba kotor 6.000. Hal ini membuktikan bahwa metode ABC dapat membantu UMKM mengetahui margin keuntungan secara lebih tepat dan menjadi dasar yang kuat dalam penetapan harga jual. Berikut adalah dokumentasi UMKM Gado-Gado, Pak. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.